Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Salsabila Putri, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Sebelum belajar filsafat, saya merasa bingung apa sih hubungan filsafat umum dengan jurusan saya. Nah, setelah saya belajar filsafat, saya banyak mempelajari filsafat, mulai dari filsafat Nusantara, filsafat India, filsafat Cina, filsafat Yunani kuno, filsafat Stoicisme, dan filsafat Helenisme Romawi. Filsafat adalah cara berpikir hingga ke akar-akarnya. Cabang filsafat ada 3. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sendiri yang berarti urusan dengan pertanyaan realitas seperti apakah malaikat itu ada. Yang kedua, aksiologi berurusan dengan masalah moral etika, seperti menilai etika baik, moral, ataupun kebajikan. Yang ketiga ada epistemologi. Nah, epistemologi ini berurusan dengan teori pengetahuan. Epistemologi menjadi sumber pengetahuan. Contoh pertanyaannya seperti ini: bagaimana mungkin kita bisa mengetahui segalanya? Selanjutnya, saya akan membahas tentang spesifik filsafat. Spesifik filsafat sendiri, yang pertama ada filsafat agama, filsafat pendidikan, filsafat ekonomi, filsafat sejarah, filsafat seni, dan filsafat politik. Oke, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian filsafat. Filsafat sendiri adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana logika, metode, dan sistem digunakan untuk mengkaji masalah umum sampai mendasar mengenai berbagai jenis persoalan. Filsafat mempunyai 2 objek kajian yang meliputi objek materi filsafat, yaitu hal yang dijadikan sasaran pendidikan atau segala sesuatu yang ada. Yang kedua, objek formal filsafat, yaitu adalah usaha mencari keterangan atau kejelasan suatu hal secara radikal atau secara dalam sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, sebab-sebab munculnya ilmu filsafat. Ilmu filsafat muncul pertama kali di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, serta tidak menggantungkan diri lagi kepada agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka. Mengapa filsafat muncul di Yunani? Mengapa filsafat tidak muncul aja di daerah yang lain seperti Babilonia, Israel, atau Mesir? Hal tersebut disebabkan karena di Yunani tidak seperti di daerah lainnya. Maksudnya di Yunani tidak ada kata pendeta, sehingga secara intelektual orang-orang jadi merasa lebih bebas. Karakteristik berpikir filsafat ada metode, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Jadi sini saya akan menjelaskan yang universal. Muatan kebenaran para filsuf sampai pada tingkatan umum universal, mengarah pada pandangan dunia dan realitas kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Selanjutnya ada filsafat ontologi. Nah, filsafat ontologi ini sendiri terbagi menjadi 2 kajian. Yang pertama, kajian ontologi menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang istilah yang ada, baik berbentuk jasmani maupun rohani. Yang kedua, ada kajian metafisika. Ini suatu pembahasan filsafati yang komprehensif mengenai seluruh realitas yang ada, baik secara mutlak, tidak mutlak, dan kemungkinan. Selanjutnya ada aliran dalam ontologi. Idealisme, aliran yang menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak nampak. Sejatinya, seluruh sesuatu justru terletak di balik yang fisik, dan yang fisik hanya dianggap bayang-bayang yang bersifat sementara dan menipu. Keberadaan yang fisik rusak dan tidak akan pernah membawa pada kebenaran sejati. Yang kedua, ada realisme, adalah aliran yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikendali. Yang ketiga, ada eksistensialisme, adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lain tidak sama. Yang keempat, ada monisme, adalah aliran yang berpendapat bahwa sesuatu yang ada itu hanya satu dan tidak mungkin 2. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.